Oke, Arabi. Sebenarnya kan coba kenalkan dulu diri Arabi, misalnya backgroundnya nih. Kan tadi ada juga tanya bahwanya sekilas sejarah ya. Misalnya kenapa nih Arabi mau ngambil sejarah, kenapa nggak ngambil di bidang lain? Contoh apa bidang politik, apa bidang ekonomi, atau lagi kenapa nggak ambil memang sekalian ke bidang agama terus, contoh kayak PAI kan, sama Islam, atau enggak tentang ekonomi syariah Islam. Nah, ini kenapa ada niat untuk ngambil sejarah? Kenapa kita harus pelajari sejarah kan? Jadi biar kebuka kan pikiran teman-teman, why, kenapa? Mungkin sedikit perkenalan. Iya. Nama saya Raja Ful Arabi. Kalau dipanggil di kampung Raja. Cuman di kota Banda Aceh dan Aceh Besar dipanggil Arabi. Iya. Ya, memang saya mahasiswa sejarah. Alasan kenapa saya pengennya jurusan sejarah, sebenarnya saya tertariknya itu gini. Mungkin ada di antara beberapa jurusan yang abang sebutkan memang ada yang tertarik juga. Yaitu politik kan. Iya. Cuman waktu itu ya menimbang dan memutuskan bahwasanya membahas politik juga membahas sejarah. Karena begini, karena saya di waktu SMA itu punya cita-cita, saya penasaran apa sih yang terjadi sebenarnya di Aceh, bagaimana mengetahui kebenaran di Aceh di masa lalu. Karena sebelumnya banyak sekali yang menyatakan teori-teori sejarah bahwasanya Islam dari Aceh, namun yang terjadi sekarang prakteknya bukan dari Aceh. Memang itu kembali kepada pemangku kebijakan. Akan tetapi saya mendapatkan beberapa bukti palsu atau beberapa sejarah yang dibohongi. Ada lah berbagai kisahnya, yaitu sehingga saya penasaran, sehingga saya di Winaraniri sebenarnya memilih sejarah itu yang pertama pas tes kuliah itu mengingat menimbang dan memutuskan itu jurusannya agak gampang. Rupanya nggak segampang itu. Itu kayak lirik lagu, nggak segampang itu kan. Cuman mengingat menimbang, dulu pas masa SMA saya pernah berkata-kata seperti ini. Aku tidak akan menikah apabila aku belum menemukan calon istri yang sanggup membawa pulang benda sejarah dari Belanda. Ya kan? Ya kan? Ya. Jadi mari kita koneksi dengan yang tadi, bahwasanya kita Aceh yang kaya akan budaya, sejarah, baik itu sejarah Islam atau sejarah lokal. Tapi kenapa bisa Belanda banyak kali? Sehingga karena memilih jurusan kuliah gampang-gampangan, rupanya mungkin itu doa yang dikabulkan sama Tuhan Yang Maha Kuasa, sama Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan untuk PAI itu pernah tes dan jurusan kedua. Berarti istilahnya menarik ya di bidang sejarah itu, karena juga kita bisa jadi tahu tentang sejarah Islam yang dulu atau yang sekarang, sama juga dengar-dengar tuh ada sejarah yang ditutup-tutupi ya. Yang ditutupi gitu, ya. Atau yang dibohongi, atau yang dipalsukan, atau yang diapa-apain lah, kayak gitu, dilebih-lebihkan. Hiperbolanya kuat lah. Itu jadi bisa jadi daya tarik juga buat pemikiran kita sekarang, buat cara gerak kita sekarang, istilahnya bisa jadi kan kita belajar dari yang dulu, yang sudah misalnya yang udah pengalaman kayak gitu. Dari contohnya kita sekarang kalau memang untuk meniru kehidupan kan kita lihat kisahnya Nabi ya kan. Kita lihat ternyata Nabi kayak gini. Berarti kayak sekarang nih kita lihat sejarah Aceh tuh gimana sekarang dan gimana yang dulu. Nah, kalau misalnya bisa nggak kita pelajari nih sejarah Aceh nih, bisa nggak hal-hal yang positifnya kita terapkan sekarang? Oh, justru itu bukan pertanyaan, itu justru kewajiban. Kewajiban ya? Ya, kewajiban. Karena gini, kita mempelajari masa lalu bukan berarti kita menangis. Ibarat gini, sejarah itu kan berasal dari masa lalu. 1 menit yang lewat itu dinamakan sejarah juga. Ya, artinya, misalnya 1 menit yang lalu, nauzubillah, orang tua kita atau siapapun kita meninggal. Dalam Islam kita gak disuruh untuk menangis sampai merobek-robek bajunya, gak disuruh. Tapi apa? Kita ngambil pelajaran. Oh, orang tuanya meninggal. Apa yang tersisa? Semoga jangan utang. Karena kalau tiba-tiba utang dan kita belum kaya kan harus bayar kan. Tapi yang ditinggalkan apa? Harta warisan. Harta warisannya apa? Misalnya ada toko, ya kita ambil pelajaran. Ilmu yang diajarkan ayah dulu apa? Misalnya ilmu tata cara berniaga,
atau misalnya ayahnya seorang PNS, mungkin ada lowongan kerja Betul, gitu, betul, betul. bisa digantikan. Artinya apa? Kalau tingkat keluarga seperti itu, maka tingkat sejarah Aceh atau sejarah Islam yang ada di Indonesia juga harus seperti itu. Apa yang benda positif kayak gitu? Karena kalau kita asik ngambil yang buruk, nggak akan siap hidup kita kan? Iya, betul betul. Ya kan? Berarti istilahnya setiap kita ini punya sejarah ya, punya sejarah dari orang tua kita, dari nenek, habis itu kakek ibu itu punya sejarah dan bisa diambil untuk pengalaman baik dan pengalaman buruk. Iya. Bisa jadi kan misalnya kayak kita punya pengalaman buruk, oh nanti ke depannya kita jangan sampai salah melangkah seperti yang dulu kayak gitu kan. Ada juga orang tua bilang ke orang Aceh itu dulu bapak kayak gini, jangan sampai kamu seperti ini ya kan. Itu gimana tuh kalau gitu? Ya, Saya hal-hal kayak gitu apakah kita kita ikuti apa emang kita harus kita pelajari lagi? nah sebenarnya ada beberapa konsep atau ada beberapa kisah dari orang tua dulu yang bisa kita turuti dan nggak bisa kita turuti. Kenapa begitu? Karena tidak sesuai dengan relevansi zaman. Oke, jadi sesuai zaman lah ya. Sesuai zaman. Contohnya gini, ada beberapa kata sejarah yang mungkin masih sesuai dengan zaman, yaitu apa? Jangan berdiri di depan pintu karena takut telah dapat jodoh. Itu mitos atau memang sejarah? Mitos, tapi Mitos. seiring Pernah terjadi. Ya, seiring perkembangan zaman itu tidak dipercayakan lagi, tidak dipercaya lagi. Tapi kan gini, kita berbicara tadi bukan sejarah secara resmi. Iya. Nah, artinya apa? Berbicara tentang sejarah yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Oke. Ada beberapa mitos yang dijadikan patokan sejarah. Oh. Jadi sebenarnya orang tua dulu itu bilang jangan diri depan pintu takut telah dapat jodoh. Iya. Itu karena orang tua gak bisa lewat. Terus kayaknya ya sindiran. Jadi sindiran orang tua itu lebih sopan Lebih sopan. daripada sekarang. Contoh ada yang bilang kalau kita duduk di atas bantal jadi bisulan. Itu mitos juga kan. Ya. Tapi kan dalam logika kita nggak etis lah kan. Nggak etis, tempat kita tidur kepala kita jadi tempat kita duduk ya kan. Ya, itu. Jadi hal-hal tersebut yang masih relevansi dengan agak zaman kayak gitu. Dan masih ada hal-hal yang tidak berupa relevansi dengan agak zaman. Contohnya penggunaan TV analog sekarang yang tidak relevansi dengan zaman ya. Dulu kan orang tua cuma nonton TV analog, kadang radio. Beruntung radio masih relevansi dengan zaman. Cuman kalau TV analog ini kan orang udah beralih ke TV digital sekarang. Berarti ini menarik ya, maksudnya abang tanya beberapa hal tentang sejarah, Arabi jawab sebegitu lancar, nggak mikir. Berarti ini abang, dan saya juga pernah nih bro, pernah ketemu Arabi ini di salah satu warkop dan dia bawa buku. Maksudnya dengan sekarang orang yang ke warkop itu, kita lihat di kafe atau warkop, mereka kadang bawa buku itu hal yang salah satu aib, misalnya malu kayak gitu. Itu Arabi bagaimana membangun hal itu, dan bisa nggak kita ajak-ajak teman-teman kita yang di luar ini atau nggak teman-teman kita yang sekitar kita untuk bawa buku juga kayak gitu? Karena kan saya juga tahu kalau Arabi kayaknya banyak ya baca buku ya, berapa baca buku ya tentang sejarah, tentang politik, tentang ini. Karena yang kita belajar sesuatu itu nggak harus di jurusan kuliah kita ya kan, jadi dari banyak aspek kita pelajari. Nah, ini makanya nih bagaimana misalnya bangun hal itu, bangun citra itu. Ya, bangun hal itu kembali lagi Quran surah Al-Alaq ayat 1-5 menyatakan kita disuruh membaca dan menulis, ya kan? Iqra lah, Iqra. Tapi yang terjadi di zaman sekarang, orang malas membaca dengan berbagai alasan, ya kan? Cuman karena saya jurusan sejarah dan sejarah itu harus dibaca ya. Harus dibaca lah. Kalau cuma ngomong haba-haba hilang. Betul. Iyalah. Jadi ada tuh misalnya kayak cerita kan, dari sini ngomongin ke sini, ngomongnya sini sampai sini udah beda lagi. Ada tuh meme ya. Sampai ini udah beda lagi. Iya, jadi maksudnya mungkin bukan beda bang. Itulah namanya. Salah disampaikan mungkin. Bukan salah disampaikan. Juga. Pemikiran orang beda. Nah ini misalnya contohnya, ini dari apa? Aluminium kan? Aluminium. Tiba-tiba ada jurusan lain bilang ini bukan dari aluminium. Ya kan? Karena manusia ini kan diciptakan dari akal dan hawa nafsu. Akal seseorang itu berbeda-beda. Kepintaran orang itu beda-beda. Tidak semua bisa menjadi Albert Einstein, Stephen Hawking atau karena kan bisa ini kejadian dia bilang. Kalau ini kan misalnya benda, tapi kejadian. Misalnya anak kecil ini dia tadi pulang ke rumah dirampok. Tasnya diambil, habis itu kena pukul.
Dicerita ke ini ternyata bukan dirampok, mungkin apa Bercandain. bercandain kayak gitu. Sampai sini udah beda lagi. Dibully kayak gitu. Ya. Jadi kan bisa jadi berita tuh atau enggak sejarah tuh disampaikan dari A ke B mungkin keliru atau salah penyampaian. Tapi kalau dengan buku dengan tulisan kan dia abadi kan. Bisa Bukan abadi juga sih bang, tapi Cina ya, kumpulan-kumpulan dari cerita itu akan lebih dianggap kuat, kayak gitu. Bukan berarti karena apa? Karena sejarah secara lisan iya. dianggap tidak kuat. Tidak kuat ya. Berarti sejarah secara tulisan. Sejarah yang secara kuat. dianggap kuat. Kenapa? Karena di saat kita menulis, maka kita harus sambungkan dengan kejadian lain. Oh, Contohnya gini, contohnya abang coba baca-baca buku sejarah, pasti kan nyambung. Apa yang terjadi di Indonesia, apa yang terjadi di negara luar, kayak gitu. Nah, artinya apa? Saling menyamakan kondisi tahunnya itu. Tapi kalau dari mulut ke mulut dia cuma sampaikan, oh hari ini Indonesia berperang. Nah, mulut satu lagi bilang hari ini Indonesia cuma diskusi. Mulut satu lagi hari ini debat. Jadi nggak ada peninggalan yang sah, karena orang yang berbicara ini pasti akan mati. Ya, termasuk saya sendiri juga akan mati kan. Cuma jangan diangkat cepat kali. belum ini lagi. Belum nikah aja. Berarti yang ditinggal tuh istilahnya tulisan ya? Nah, tulisannya. Karena Ustaz Abdul Somad juga pernah mengatakan, dan beberapa ilmuwan lainnya pernah mengatakan, ya kalau tidak menulis maka akan kehilangan jati dirinya. Betul. Sebelum Ustaz Abdul Somad, Umar bin Khattab aja pernah berkata, dia mengatakan Al-Quran itu harus ditulis. Kalau enggak, hilang para hafiz. Betul. Ya. Kok sampai sekarang misalnya Quran nggak ditulis, kita kan Belum. hilang para hafiz, belum tentu ada lagi hafiz-hafiznya yang bisa Quran yang sesuai dengan yang dulu kan. Ya, artinya apa? Umar aja, tingkat sahabat Rasulullah, tingkat sahabat Nabi aja Umar. Takut. Nah, tapi gini, cara kita sampaikan ke anak-anak muda sekarang, bagaimana anak-anak ini suka menulis dan membaca bagaimana? Oh, caranya mungkin balik lagi ya, karena sifat Nabi itu menyampaikan. Ada menyampaikan dengan lembut, ada menyampaikan dengan kasar, dengan tegas, ya kan? Balik lagi cara menyampaikan selain dengan kata-kata, yaitu menyampaikan dengan perbuatan. Ya, atau memberi contoh lah ya. Memberi contoh. Jadi kita gunakan konsep ria sedikit. Ya betul. Misalnya ria tuh gimana ya? Ria dalam berbuat kebaikan istilahnya untuk membangun apa ya? Membangun hal yang baik itu nggak masalah. Kecuali kayak gini, kita ria dalam bentuk misalnya kita apa tuh? Uang ya kan? Misalnya kita kasih ria itu silakan pahala, tapi kan ini ria kita niatnya kan kembali lagi ke niat. Apa yang kita kerjakan kembali lagi ke niat. Niatnya kita kan misalnya kayak, oh ini aku baca buku di warkop untuk baca buku, satunya untuk mengajak sekitarku biar sadar juga terhadap membaca kayak gitu kan. Alasan kenapa di warkop lagi karena perpustakaan sekarang jarang diminati. Iya. Bukan jarang sih, hampir kehilangan ya. Ya kan? Cuman salah satu caranya ya mau nggak mau kita harus mengikuti relevansi zaman lagi. Ya, perpustakaan tetap ada, namun warkop juga harus ada. Artinya apa? Membaca di perpustakaan, membaca di warkop di rumah bisa jadi orang yang mungkin dia nggak baca di warkop, dia di rumah baca. Atau juga sekarang ada nama itu Kindle, dia kayak e-book tapi berbentuk kayak tab kayak gitu. Jadi kita enak bacanya tuh. Atau juga bisa jadi e-book ya kan, yang udah berbentuk HP mungkin bisa baca kayak gitu. Iya. Mantap. Kayaknya lebih paham Anda mengerti cara-cara bagaimana merayu orang kan? Tidak, kalau misalnya hal-hal untuk itu kemarin tahu sekilas. Ternyata ada e-book ya, keren kayak gitu. Keren kan misalnya kita. Misalnya dengan baca buku. Tapi beda kalau misalnya kita baca buku, ada tuh dia beda kita baca buku di HP sama langsung buku itu kertas. Beda baca atau beda cara baca? Bukan beda cara baca, istilahnya beda apa ya? Beda rasanya beda. Berarti beda cara lah bang. Beda cara. Kalau memang misalnya kayak gini, kita baca di HP itu kan mungkin terganggu sama WA dan sebagainya. Berarti iman Anda kurang kuat dong. Bukan iman kurang kuat, karena mungkin apa ya?
Makanya untuk menghindari fokus kita kurang kuat. Ya, jadi fokus kita kurang kuat. Jadi untuk menghindari hal itu ya kita sampingkan HP, kita baca buku, ya kan. Tapi kalau misalnya ya kita matiin. Tapi kalau misalnya di satu sini kadang kita namanya pikiran, ya kan. Kita tadi ada hal yang pengen aku buka, atau enggak? Tadi ada hal yang pengen aku kerjakan. Nah, terganggu. Biasanya kalau baca buku kadang kan malam pakai gitu. Tapi ya saya salut Arabi, maksudnya masih ada jiwa-jiwa baca buku yang intinya ya kita baca buku juga nggak sampai setengah, kok bisa harus habis ya kan, jadi semua isi dapat. Iya, gitu. Sebenarnya minat baca buku bukan karena jurusan juga sih bang, karena dulu udah jadi Maya baca koran. Oh baca koran. Ya dulu karena ya masih nggak tahu. Ya. Pokoknya udah jadi Maya baca koran. Dari baca koran itu suka udah dari membaca. Ya jadi habit apa bahasa Inggris habit ya, kebiasaannya udah dari situ, dari koran ke majalah dan ke buku. Kalau majalah dulu TTS teka-teki silang. Berarti itu termasuk sejarah tuh. Misalnya seorang ayah Arabi membuat anaknya untuk rajin membaca, dan secara tidak langsung ya hal-hal kecil dulu kan. Jadi kayak dulu ada bubu ya, buku bubu tuh, ada TTS, pokoknya ada buku-buku anak-anak kecil lah gitu. Itu kan bagus juga, atau enggak cerita-cerita Nabi yang ada gambar ya, kan? komik itu bagus. Jadi minat baca memang harus dari lahir ya dibangun ya. Enggak harus dari lahir sih bang. Oh sorry, dari kecil. Dari lahir nggak usah baca ya. Masa bang sorry. Kalah Nabi kalau gitu bang. Dari kecil, karena kan ya kebiasaan itu dari kecil. Kadang abang juga baca nggak dari kecil juga, pas dari daya mungkin dari pesantren, misalnya ada niat untuk baca buku kayak gitu kan. Pintar li kita kalau dari bayi udah bisa membaca, kalah nggak bisa, baru lahir langsung dikasih filosofi apa tuh politik, itu nggak bisa, filsafat, itu nggak bisa, nggak bisa ya nggak bisa yang diajak, ya diajak debat sama ya. sama kaumnya ya kan, ya, karena mereka nggak percaya ini anak Maryam, karena Nabi Siti Maryam kan bukan disuruh, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar Nabi Isa di perut Siti Maryam ya. Maryam adalah yang istilahnya melahirkan yang tanpa suami ya, dihembus ya. Ya, Siti Maryam. Dihembus jadi karena Siti ya udah. Jadi untuk buktinya diberikan mujizat Nabi Isa berbicara. Nabi Isa alaihissalam berbicara. Kalau kita bisa berbicara dan bisa membaca buku waktu kecil ya. Nggak ada lagi yang bisa membuktikan bahwa Nabi Isa adalah tokoh utama yang paling hebat lah. Saya memang kalau kita berbicara salah sedikit kata bahaya. Contoh kayak siapa kemarin? Kaisang. Siapa anaknya presiden? Gibran. Kaisang. Dia kan bicara apa? Sulfat. Sulfat. Jauh kali kan? Sebenarnya mungkin kembali lagi Pak. Sulfat itu apa? Sebenarnya saya nggak tahu juga apa itu. Istilahnya cuma beda E sama F. Jauh jauh. Ya, melencengnya jauh. Melenceng. Cuma begini lagi, setiap orang itu ada kemampuan dan ada kelemahan. Ya, dan kita mungkin tadi berbicara mungkin salah, ya kan? Ada juga. Namun tujuannya kan tetap tujuannya mengarah ke topik pembahasan itu. Ya, tujuannya kan di situ. Jadi dimaklumi lah kalau misalnya kita ngomong-ngomong ini ada salah kan. Kayak arah politiknya nampak ya. Gimana gitu kan. Kita silent dulu, mungkin next episode bahas politik nih karena istilahnya Arabi ada sub buku yang dia baca, dia harus kita kulik, kita bedah satu-satu. Oke, gitu Arabi, menarik ya, menarik untuk sharing-sharingnya. Makasih karena kita memang bikin podcast nih durasi pendek karena biar orang nanti kita potong-potong untuk kita share ilmu yang ada. Oke, mungkin apa nih pesan untuk teman-teman biar suka sejarah? Suka sejarah. Ya, pesan dan kesan. Biar teman-teman suka sejarah. Ya, kalau saya pesannya itu yaitu bahwasanya memang kalau kata-kata orang tanpa sejarah kamu gak akan hidup, atau hidup ini perlu dibuat sejarah gitu kan. Cuma saya menganut kata-kata yaitu hidup ini perlu sejarah. Perlu sejarah. Dan hidup ini perlu tinggalkan kenangan. Baik itu baik atau buruk. Siap. Karena mengapa? Karena kalau
kita gak melakukan apapun dan kita melakukan apapun tetap akan jadi sejarah. Kita rebahan aja 24 jam atau selama 7 hari. Itu sejarah. Sejarah begitu, ya. Sejarah. Tapi kalau kita melakukan apapun, Tapi itu sejarahnya sejarah yang tidak bagus ya kan? ya. Tapi kalau kita melakukan apapun itu sejarah juga. Jadi ya mau nggak mau, wajib gak wajib, sunnah gak sunnah, Anda harus suka sejarah. Karena mengapa? Betul. Karena sejarah itu bisa dibuat oleh orang lain untuk memasukkan Anda atau enggak. Akan tapi sukailah sejarah, karena dengan Anda menyukai sejarah, ya berarti Anda meninggalkan sebuah kenangan yang bisa dijadikan untuk anak cucu nanti, kayak gitu. Jadi ciptakan sejarah-sejarah yang baik. Ciptakan sejarah. Jangan sampai misalnya, ya kalau misalnya kita kerjaan rebahan, berarti sejarah kita selama tahun ke tahun ya rebahan, males kayak gitu kan. Berarti nggak ada kenangan, nggak ada kenangan. Kenangan kan sejarah juga ya kan? Ya. Karena tujuan hidup saya juga, Bang, kan, hidup nih harus penuh kenangan. Iya. Apapun itu baik dan buruk. Iya. Ya kan? Karena manusia ini jangan diciptakan berpasang-pasangan. Kalau kita mengikuti surah Ar-Rum ayat 30 kan. Cuman berpasangan dalam Al-Quran itu suami istri. Akan tetapi kita ini dalam makna lagi, rupanya kejahatan sama kebaikan nggak akan bisa dipisahkan oleh sifat manusia. Pasti ada ya. Pasti ada. Jadi karena saya menganut konsep yaitu hidup ini harus penuh kenangan, maka saya berbuat dan menciptakan sejarah, baik sejarah buruk dan sejarah baik. Yaitu ya sejarah buruk aja berantem orang kan. Dan sejarah baik ya kau boleh dibilang kan rahasia ilahi. Gitu. Jadi kalau nggak ada kenangan ya sama. Anda diam, Anda bicara, Anda gak ngapa-ngapain, Anda berbabak, bukan sejarah, akan jadi kenangan, dan kenangan itulah yang dianggap sejarah. Gitu. Terima kasih. Ya, Abang juga sedikit baru tahu ya tentang saya. Kenapa kita harus belajar sejarah? Ternyata ya selama kehidupan kita sehari-hari udah membuat kenangan, dan kenangan itu menjadi sejarah ya. Kayak Arbi bilang tadi keren tuh. Taman. Jadi quotes nanti. Ya, kayak lagu nih ya. Kini tinggal kenangan. Ya, sorry agak fals. Tapi itu gara-gara lagu itulah jadi terpikirkan. Ya kalau hidup gak buat kenangan ngapain mah? Ya kan? Ya kenangannya yang kenang mungkin bukan kita, anak-anak kita nanti. Doakan aja masuk surga biar kita bisa berkenan sama-sama ke mereka. Kalau di neraka gak bisa kenang kan? Kasih itu aja mau malaikat. Oke, Arabi, thank you. Makasih banyak sharing-sharingnya tentang sejarah. Mungkin ke depan Arabi ini salah satu kawan kita yang akan kita undang terus di Jambu Kreatif. Insya Allah berapa nanti setelah yang lain kita akan undang lagi. Karena banyak banget ilmunya Bang Arabi ini. Karena sharing. Karena kan lebih gitu ya. Karena kita memang sambil belajar gitu. Abang juga belajar ke Arabi. Mungkin Arabi sedikit belajar ke Abang. Abang lebih banyak belajar ke Arabi ya kan. Mungkin itu aja dari kita Jambu Kreatif ya. Mungkin next kita akan bikin lagi untuk tentang Arabi ini banyak kita lihat. Besok mungkin bahas kita politik, bahas yang lain yang sebagainya. Oke, dari kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama.